Saya berlanjut dengan kuliah Sistem dan Manajemen Teknologi Informasi. Dalam episode ini, saya akan menyinggung terkait dengan infrastruktur teknologi informasi sebagai sumber daya teknologi bersama yang akan menjadi platform untuk suatu korporasi. Nah, infrastruktur teknologi informasi terdiri dari sekumpulan perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh kegiatan di perusahaan. Nah, suatu perusahaan biasanya mempunyai suatu bisnis strategi. Untuk menerapkan bisnis strategi, maka perlu IT strategi. Nah, IT strategi terdiri dari komponen-komponen infrastruktur maupun manajemen. Nah, disitulah fusi antara bisnis strategi dengan IT strategi, dengan information technology, membentuk suatu IT services dan infrastruktur. Ini adalah relasi antara perusahaan, infrastruktur teknologi informasi, dan kecakapan bisnis. Ini nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana meningkatkan customer service, supplier services, dan juga enterprise services. Jadi, antara bisnis strategi dengan IT strategi dan teknologi informasi komponen menyatu di dalam satu manajemen teknologi informasi sehingga bisnis lebih cakap. Bisnis akan menjadi lebih baik, artinya cost-nya semakin menurun dan pendapatan semakin tinggi. Baik, saya coba kembali kepada infrastruktur dan evolusinya. Kita bisa evolusi IT infrastruktur bisa kita bagi dalam 3 perjalanan. Perjalanan pertama adalah terkait dengan mainframe ataupun mini komputer yang mungkin sudah dimulai saat tahun 1960-an. Bagaimana ada mainframe, ada mini komputer terhubung dengan klien. Kemudian ada personal komputer, itu pada tahun 1980-an. Dulu kita ingat ada personal komputer Macintosh, ada personal komputer yang mulai dipakai untuk tugas akhir, untuk bisnis-bisnis menengah ke atas. Kemudian tahun 1993 muncul client and server. Nah, journey yang kedua adalah enterprise computing, suatu komputasi di suatu perusahaan. Di situ ada enterprise server, terhubung dengan internet, kemudian enterprise service ini terhubung dengan local area network. Katakanlah suatu kampus, ada kampus rektorat, kemudian ada ada fakultas-fakultas yang mempunyai local area network. Dan tahun 2000-an, terutama tahun 2010, muncullah cloud and mobile computing. Disitulah terjadi kemudahan, ada sharing infrastructure, platform as a service, infrastructure as a service, software as a service. Itu yang saat ini masih menjadi salah satu eksekusi yang cukup menjadi bagian penting di dalam transformasi digital. Kemudian kita juga bisa melihat di sini adalah jaringan klien ataupun server bertingkat. Bagaimana klien terhubung dengan internet, di situ ada web server, kemudian ada application server yang mengambil dari data, kemudian dari production ataupun sales ataupun human resource dan sebagainya yang ada di suatu enterprise. Nah, ini sering dipakai oleh atau diskusi-diskusi bagaimana disruption itu terjadi. Ternyata ada beberapa
hukum atau beberapa fenomena yang terjadi di tahun 70-an, yaitu pertama mengenai hukum Moore dan kekuatan kemampuan mikroprosesor. Bagaimana kecepatan processing dari satu komputer yang meningkat tajam dari tahun ke tahun. Jumlah transistor di dalam satu chip yang semakin besar. Yang ini akan menurunkan cost kita menggunakan penyimpanan atau cost untuk kita menggunakan suatu komputasi. Data storage-nya itu juga hukum penyimpanan digital massal yang disebut dengan mass digital storage juga luar biasa, eksponensial tahun 2000 sampai tahun ini adalah mengenai berapa harga data storage per dolar. Itu jatuhnya luar biasa, menjadi sangat murah. Disitulah yang menyebabkan adanya suatu disruption. Demikian juga hukum Metcalfe yang menyatakan itu sebagai network economic. Semakin kita berhubungan satu dengan yang lain, dengan lebih banyak jaringan, maka nilai akan informasi tersebut akan luar biasa, akan naik menjadi N pangkat 2. Nah, ini yang menjadi suatu poin-poin di dalam disrupsi teknologi. Nah, ini ada standar-standar penting pada komputasi, kemudian juga ada bagian dari suatu ekosistem, infrastruktur teknologi informasi yang sebetulnya juga dikaitkan dengan manajemen. Ada data management and storage, ada internet platform, ada komputer hardware platform, ada operating system, ada enterprise software application, ada networking, ada konsultan, dan sistem integrator. Ini adalah ekosistem bagaimana kita membangun IT di suatu korporasi atau dalam satu lembaga. Bahwa ada hardware, ada networking, ada platform internet, ada enterprise software, dan sebagainya. Ini mendukung di dalam suatu ekosistem korporasi. Ini yang sekarang menjadi tren adalah platform komputasi awan. Bagaimana cloud computing, kemudian ada suatu sharing, baik itu platform as a service, application as a service, maupun infrastruktur as a service. Penggunaan jaringan, penggunaan device, penggunaan software, penggunaan platform, itu bisa bersama-sama. Nah, ini efisiensi terjadi, kita nggak perlu membangun aplikasi-aplikasi yang sama, kita bisa dilakukan proses perhitungan, proses pengiriman dengan menggunakan infrastruktur bersama. Ini akan menurunkan harga. Nah, ini bagian dari disruption teknologi informasi. Ini juga satu contoh saja Amazon Web Services, ada analitik, ada computing, ada networking, ada content delivery, ada data storage, ada database, ada deployment, ada management, ada application service, dan sebagainya. Nah, ini yang merupakan contoh dari cloud. Nah, di dalam cloud itu ada namanya public cloud yang bisa dipakai untuk publik, ada yang private, hanya khusus satu korporasi saja. Tapi juga ada hybrid, satu perusahaan, satu korporasi mempunyai hubungan dengan eksternal dan dipakai untuk internal. Maka biasanya menggunakan hybrid cloud.